Aku belum pernah melihat kebahagiaan itu karena banyak mengumpulkan harta. Berapa banyak orang yang banyak hartanya tapi bukan mendapatkan kebahagiaan, namun sebaliknya malah memperoleh kesengsaraan dan kecelakaan. Kedua, ada orang yang berpandangan bahwa bahagia itu karena dia seorang guru, manakala melihat ada satu tanah luas, terpikir oleh dia yang paling baik dan bahagia kalau tanah luas ini kita buat lembaga pendidikan. Seorang ilmuwan akan mengatakan bahwa bahagia rasanya kalau hasil riset, hasil yang diperoleh itu dipakai oleh masyarakat. Tetapi dalam hal ini saya ingin mengungkapkan kebahagiaan menurut pandangan Islam. Karena kebahagiaan yang dituntut oleh Islam itu menyangkut dua aspek. Aspek dunia dan aspek akhirat. Sesuai dengan doa yang dilontarkan oleh kita setiap saat, dan kita kenal doa itu dengan doa sapu jagat. Doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa sapu jagat. Siapapun hafal, kedatipun dia tidak bisa membaca bahasa Arab, tapi Rabbana atina fid dunya pasti dia apa? Hafal. Ya Allah, limpahkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena kita tahu bahwa kehidupan seseorang itu sangat amat terbatas, dibatasi oleh yang namanya umur. Karena dia akan kembali kepada satu tempat yang akan abadi, maka dia berusaha mencari kebahagiaan yang kedua. Jadi kebahagiaan yang harus kita cari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Standarnya menurut Islam. Karena tolak kita adalah seorang muslim. Karena kita seorang muslim, maka titik pijak kita adalah sebagai akidah kita. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, landasan pokok kita adalah Al-Quran. Kita coba mencari di Al-Quran apa sebenarnya kebahagiaan yang hakiki, yang harus dicapai oleh setiap insan-insan muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak cari surah At-Taubah. At-Taubah juz ke-11, surah yang ke-9, ayat 20. At-Taubah. At-Taubah disebut juga dengan surah apa? Al-Baro'ah. Jadi ada nama lain dari surah At-Taubah, namanya Al-Baro'ah. Itu juz ke-11. Ada berapa juz di dalam Al-Quran itu? 66. Berapa? 30 juz. Ada 30, jangan lagu-lagu. Juz yang paling akhir apa? Yang ke-30. Juz Amma. Itu pokoknya ayat-ayat itu banyak yang kita hafal, bukan? Ya. Pokoknya sudah langganan kita kulhu kuliah gitu kan. Sholat kuliah kulhu. Jadi nggak ada salahnya kalau ada yang bilang oh mana itu menjadi teman. Temannya siapa? Sahabat kulkul gitu. Ada sahabat kulkul. Jadi sahabat kulkul, sahabat yang kalau sholat cuma kuliah dengan kulhu Allah. Kulkul itu. Di sini ada nggak? Ada. Alhamdulillah. Jadi berarti di sini banyak sahabat-sahabat kulkul ya. Jadi sahabat kuliah sama sahabat kulhu. Jadi Bapak, surah At-Taubah, Al-Baro'ah, juz ke-11, surah ke-9. Kalau surahnya ada berapa sih dalam Al-Quran? Berapa? 111. Bismillahnya ada berapa? Ada banyak. Ayo. 113. 113. Enggak.
Tetap 114. Kan surah Baro'ah Pak Ustadz nggak ada bismillahnya. Ada. Tertulis dalam surah Sulaiman. Ada kan? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada 114. Silakan dibaca, dikaji itu ya. Jadi insyaallah mendapat manfaat. Al-Baro'ah ayat 20 itu berbunyi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wahajaru, hijrah. Wajahadu, apa jahadu? Jihad. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan harta, dengan diri sendiri. A'zamu darajatan 'indallah, mereka lah orang yang memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang yang sa'adah, yang faiz, yang beruntung, berbahagia. Jadi kalau kita teliti ayat itu, ada 3 kriteria tentang kebahagiaan yang dianjurkan dan diajarkan oleh Allah melalui surah At-Taubah ayat 20 itu. Pertama, amanu. Perhatikan. Alladzina amanu. Terima kasih. Orang-orang yang beriman 13 tahun selama periode Makkah, Nabi kan berdakwah cuma 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau ya katakanlah 23 tahun. 13 tahun berada di mana? Di Makkah. 10 tahun berada di Madinah. Selama di Makkah itu tidak ada ayat-ayat tentang ibadah. Tidak ada ibadah-ibadah yang khusus yang diajarkan Allah kepada Nabi. Ibadah yang dikerjakan oleh Nabi dan oleh umat Islam saat itu millata Ibrahim Hanifa, mengikuti cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Nabi Muhammad sendiri adalah garis keturunannya dari Nabi Ibrahim, dari putra beliau yang namanya siapa? Ismail. Kalau Ishak yang melahirkan orang-orang Yahudi. Pada dasarnya Yahudi dan Arab itu adalah saudara, cuma berlainan ibu. Jadi jangan heran kalau dalam satu masyarakat karena harta, lain bapak, lain ibu berantem. Ada nggak? Yang mana orangnya? Insya Allah enggak. Jadi begitu. Nah itu Nabi Ibrahim. Karena itu dalam sholat pada tahiyat akhir dianjurkan untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat apa? Apa bunyinya? Kama shallaita ala Ibrahim. Ya, balik yang lain tidak ada. Kama shallaita ala Musa ala Isa, tidak ada. Kama shallaita ala Ibrahim. Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian amanu, beriman. 13 tahun Nabi perjuangkan. Karena itu di kota Mekah itu ayatnya pendek-pendek, hanya menyangkut soal keimanan. Qulhu quliya inna a'tayna. Itu kan ayatnya pendek-pendek. Itu kalau Bapak lihat dalam Al-Quran itu makiyah itu
Semuanya diturunkan di kota Mekah, hanya persoalan ibadah. Kalaupun sholat diwajibkannya saat Nabi berada di Mekah, tapi pelaksanaan awal sholat itu di Madinatul Munawwarah. Setelah Isra Mi'raj, Nabi pindah. Di sanalah baru diwajibkan sholat. Baru Nabi pertama melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam membahas ini, dalam membahas keimanan makhluk-makhluk Allah ini, ada 4 tingkatan keimanan makhluk Allah. Dicatat, siapa tahu nanti ditanya Bapak dapat juaranya. 1, ada makhluk Allah yang imannya yazidu wala yanqusu. Yazidu dalam bahasa Arab artinya itu tambah. Yazid, ziyad, tambah. Ada yang namanya Yazid? Nggak ada? Yazid itu kan perhiasan. Perhiasan dunia. Jadi kalau perempuan namanya Zainah jadinya ya. Jadi perhiasan ya. Kalau laki-laki Zain gitu ya. Jadi itu kata Imam Malik, yazidu wala yanqusu, tambah terus, tidak pernah berkurang, selalu tambah terus, tidak pernah kurang, tambah bertambah. Ini hanya iman yang dimiliki oleh para rasul. Lihat saja baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika beliau hijrah ke Taif, Nabi itu hijrah bukan hanya ke Madinah. Pernah Nabi hijrah ke Taif karena di Mekah mungkin tidak begitu diterima. Beliau ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Tapi sayang Abu Jahal, Abu Lahab sudah lebih dahulu membuat surat kepada Raja Taif, kalau datang Muhammad dengan tentaranya atau kawannya, lempari dia dengan batu. Ya, Nabi datang, walau mau bil hijarah, mereka lempari Nabi dengan batu. Hatta khudibat bidima'in ala, sampai berlumuran darah kakinya. Ketika berlumuran darah, Zaid bin Harisah kemudian membersihkan kotorannya itu. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, izinkan aku untuk mengangkat gunung. Untuk apa ya Jibril? Akan kulemparkan gunung itu kepada orang Taif biar hancur mati semua. Coba bapak-bapak, kalau iman kita umpamanya kita dalam kondisi semacam itu, disakiti orang, ada hansip mau bantu, gimana perasaan gitu? Ada orang mau bantu, polisi bantu, udah Pak, silakan Pak, habisin aja Pak, kan gitu. Tapi Rasul tidak demikian. Kata Nabi, jangan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk umatku. Ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah, taufik. Karena dia tidak tahu kalau aku Nabi. Bagaimana kalau iman kita? Umpamanya ada orang yang sangat menyakiti kita, kemudian dia sakit. Kasih tahu, si Anu kan sakit, kamu tahu enggak? Biarlah sekalian dia mati gitu. Apalagi dia waktu hidupnya suka nyakiti kita. Kadang-kadang ketika dia ada berita dia wafat, kita nggak bilang innalillah. Apa yang kita jawab? Tuh. Si Anu meninggal, alhamdulillah. Tapi Nabi tidak demikian. Ada seorang nenek di Madinah, Yahudia, itu sangat menyakiti Nabi. Setiap Nabi keluar selalu mau sholat subuh diludahi, ya, dilempari kotoran. Satu ketika kok Nabi nggak menjumpai dia. Sehari ada, 2 hari kok nggak ada ini, 3 hari nggak ada. Pas ke 3 hari